berjumpa kembali hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang ada di mana saja berada, yang dikasihi dan yang disertai Tuhan. Shalom. Selagi shalom, berikan kemuliaan buat Allah kita yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan Tuhan ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Manusia memuji namamu, menyembahmu Tuhan. So
Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, karena kami tahu bahwa Allah yang bertakhta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, tepuk tangan, sorak-sorai buat Allah kita, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Hidup
Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat ini kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kebaikannya, maka pada saat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan di dalam ibadah ini kita bisa memuji-puji Tuhan bersama karena segala perbuatan Allah yang ajaib bagi kita. Teristimewa karya penyelamatan melalui tubuhnya yang disalib, melalui darahnya yang tertumpah, melalui kematiannya di Bukit Golgota, maka kita dipulihkan kembali untuk menjadi keluarga kerajaan surga. Dan kita boleh menyembah Tuhan karena hanya Dialah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus, dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu itulah yang akan menolong kami, yang akan menuntun kami, yang akan membentuk kami. Kami mempunyai satu hidup yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan untuk diproses sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kali ini saya rindu bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara untuk kita benar-benar, yaitu mengenal Tuhan. Kita benar-benar yaitu berhasil pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan yang dekat, pengenalan yang intim kepada Tuhan, agar hidup ini mempunyai hidup yang bernilai, mempunyai hidup yang berarti, mempunyai hidup yang boleh dipercaya oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan untuk penjenengan semua. Demikian firman Tuhan sekali lagi yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ayat 23. Dan sementara Tuhan Yesus ada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak yaitu melakukan tanda-tanda yang diadakannya yang sedemikian ajaib. Maka dalam keadaan yang seperti itu, maka banyak orang yang di Yerusalem menjadi percaya kepada Tuhan. Firman-Nya berkata banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengerti bahwa pada waktu itu banyak orang menjadi apa? Percaya.
banyak orang beriman kepada Dia, percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebut saja karena oleh percayanya, oleh karena imannya, dia disebut Kristen. Tetapi kalau kita membaca ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudaraku yang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang-orang banyak percaya kepada Tuhan. Kalau pada waktu itu kita pun sangat mungkin juga percaya kepada Tuhan, karena segala tanda-tanda yang ajaib ditunjukkannya. Kita menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, maka kita percaya, maka kita mulai ada iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada hal yang saya rasa kita semua tidak suka, kita semua tidak bergembira adanya. Mungkin kita malah justru bersedih. Kita semua percaya, tapi ayat 12 katakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang dia percaya kepadanya. Tentu keberadaan yang seperti ini, tentu kekristenan yang seperti ini adalah sejujurnya kita tidak menyukainya. Kita percaya tapi nggak pernah dipercayai oleh Tuhan. Olehnya kita layak bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Maka kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang Yerusalem pada waktu itu percaya, tapi sayangnya responnya Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Ya terus terang saja, saya sebut di depan ini, dia percaya tapi gagal kenal. Dia mempunyai kepercayaan tapi gagal mengenal Tuhan. Maka hal yang lumrah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya, kita ngerti, kita tahu. Tapi kalau ditanya apakah kamu kenal dan kamu dikenal, wah kalau yang itu nanti dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu. Kita tahu siapa itu Presiden Amerika Serikat sekarang, Biden, tahu. Kita ngerti, tetapi kalau pertanyaannya dinaikkan apakah kau kenal? Iya, jujur saja seperti saya tidak kenal. Bagaimana dia tidak kenal dengan saya tidak kenal dengan dia, lalu dia memberikan kepercayaan kepada saya? Hal itu tentu tidak mungkin. Maka betapa penting, betapa emergensi, sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi, bahwa kita harus berjuang, bahwa iman percaya saja tidak cukup. Iman itu hanya merupakan, bagi saya sebut dalam firman Tuhan ini adalah langkah awal, dan ada langkah-langkah terus yang mengikutinya, yang menambahkan kepada iman itu sampai kita pada pengenalan. Namun herannya sekarang ini ada banyak, yaitu anak-anak Tuhan, dia berhenti hanya pada percaya. Dia berpikir dengan percaya dan dengan punya iman itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan nggak berkehendak begitu. Iman itu bukan sekali percaya dan kita akhiri dengan percaya, bukan begitu. Iman itu adalah langkah awal untuk kita mengenal Tuhan. Jangan berhenti di iman saja. Nanti kita berhasil percaya, berhasil beriman, tapi gagal kenal, kan sayang. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan
itu harus kita berhasil. Pengenalan anak Tuhan kita tidak boleh gagal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dimulai atau modal awalnya adalah apa? Iman. Bapak Ibu Saudara, sekarang jangan merasa puas engkau percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu masih perlu ditambah-tambah hal yang lain sehingga akhirnya nanti kita berhasil mengenal Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cepat kita boleh ada di dalam kitab 2 Petrus pasal yaitu 1 ayat 5 sampai dengan 8 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Perhatikan ayat 8. Sebab apabila semuanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apabila semuanya itu apa? Yang kita baca lebih dulu tadi, saudara, diawali dari iman, ditambahkan. Dari semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat. Dan perhatikan, sama-sama berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Berhasil, saudara yang dikasihi Tuhan, akan pengenalanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita akhirnya tahu, kita akhirnya sadar bahwa percaya atau beriman kepada Yesus itu adalah modal dasar kita untuk meraih apa? Pengenalan akan Tuhan. Baik Pak, kita baca ayat yaitu 5. Ada 7 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu hal yang akan menolong kita, menuntun kita sampai kita berhasil, tidak gagal dalam pengenalan kita kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kembali saya baca ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu. Iman kita ditambah dengan apa? Kebajikan. Itu yang pertama. Iman kita belum cukup, perlu ditambah dengan apa? Kebajikan atau kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebajikan atau kebaikan itu akan kita saksikan dalam hidup ini melalui kepedulian kita terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan itu adalah kesanggupan untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Itu perbuatan baik. Kalau kita punya sedikit berkat, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Kalau kita misalkan belum mempunyai berkat, ya setidak-tidaknya ucapan kita, saudara yang dikasihi, kepada orang-orang lain itu ucapan yang membangun, ucapan yang menghibur, ucapan yang menguatkan,
ucapan yang membuat orang lain untuk bisa bangkit dari keletihannya menjadi maju kembali. Ucapan kita bukan ucapan yang memprovokasi. Itu artinya kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan kebajikan. Syukur kalau kita punya berkat, kita berdampak, kita bisa berbagi kepada orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Kalaupun tidak, mari kita kontrol. Ucapan kita adalah ucapan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Ini baru satu, imanmu ditambah dengan kebajikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Iman dan kebajikan saja belum cukup, perlu ditambah dengan apa? Pengetahuan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selaku hamba saya sangat mendorong sekali Bapak Ibu Saudara untuk mempunyai hidup yang rajin, yaitu beribadah baik secara pribadi maupun ibadah di gereja, di mana setiap peribadahan itu selalu ada firman Tuhan yang diberitakan, sehingga pengetahuan kita akan firman Tuhan akan bertambah-tambah. Dan seberapa banyak pengetahuan firman yang kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebanyak itu kemerdekaan yang akan Tuhan percayakan atas kita. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu menambah pengetahuan kita akan tentang firman Tuhan agar kita lebih bergerak untuk menuju kepada sebuah pengenalan. Kadar pengenalan kita menjadi baik pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oke, perlu menambah pengetahuan. Melalui persekutuan pribadi saya selaku gembala jemaat kepada jemaat, setiap hari pagi, siang, sore saya bikin renungan yang sedemikian pendek. Dan di sana ada firman Tuhan dan ada keterangan sederhana untuk kita bisa mempunyai satu wawasan. Haleluya, kita mesti menambah dengan pengetahuan. Cukupkah itu? Belum. Ketiga, pengetahuan ditambah dengan apa? Penguasaan diri. Iman ditambah dengan kebaikan, kebaikan ditambah lagi dengan pengetahuan, pengetahuan ditambah lagi dengan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, pintar mengatur diri, pintar memanage diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengatur waktu, mengatur kesibukan dan segala macam, sehingga kita mempunyai waktu yang baik. Kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, kapan kita sekolah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita punya waktu khusus kapan kita bersaat teduh secara pribadi di rumah. Kita bisa mengatur dengan baik. Setiap minggu kita bisa datang di gereja tanpa aktivitas yang lain terganggu, karena semuanya apa? Diatur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu memperoleh berkat Tuhan dari suami juga pintar-pintar diatur, membelajarkan apa yang memang dibutuhkan, tidak konsumtif, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sehingga kita bisa mampu mencukupkan berkat itu untuk keperluan keluarga kita. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Cukupkah itu kita mengenal Tuhan? Belum. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, penguasaan diri masih ditambah dengan apa? Ketekunan. Penguasaan diri bukan sehari dua hari. Atau mungkin ditanya, aku pernah bisa melakukan penguasaan diri 10 tahun yang lalu, aku bisa penguasaan diri, aku bisa beribadah, aku bisa melayani Tuhan. Nah sekarang, sekarang repot sekali. Ya ini namanya nggak tekun.
Bapak Ibu Saudara ini, tekun itu apa namanya Bapak Ibu Saudara ini? Tanpa stop, terus dilakukan secara kontinu, diperbarui hari lepas hari, dimulai dari iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diakhiri dengan pengenalan yang intim kepada Tuhan. Dimulai dari percaya, dimulai dari bertobat, dan diakhiri dengan keserupaan dengan Yesus. Jadi itu dilakukan secara tekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wah cukuplah kalau begitu. Oh, belum. Yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan ditambah dengan apa? Kesalehan. Memang ada sedikit perbedaan. Kalau kebaikan itu bobotnya diarahkan kepada sesama, tetapi kalau kesalehan itu bobotnya diarahkan kepada Tuhan. Saleh, orang yang saleh, karena saleh itu bobotnya diarahkan kepada Tuhan, itu orang yang saleh itu mempunyai satu kegemaran, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan, kesetiaan ibadah kepada Tuhan. Di saat pandemi ini belum mereda atau belum hilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dengan prokes yang ketat dan disiplin bisa memungkinkan beribadah di gereja. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Kalau ada hal-hal lain belum bisa, lalu menjenengan ibadah online di rumah, beribadahlah dengan takut dan gentar. Beribadahlah di rumah, mempersiapkan diri seperti kau beribadah di gereja. Bukan santai, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ukuran sesuka-suka kita. Nah, ini ya tidak pas, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menghadap Raja di atas segala raja. Roh Kudus menolong kita bagaimana kita sepatutnya, yaitu menghadap Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kesalehan. Cukupkah? Belum. Yang keenam, kesalehan ditambah kasih kepada saudara-saudara. Saudara, kesalehan masih kurang, harus ditambahkan lagi apa? Kasih kepada saudara-saudara, khususnya saudara-saudara seiman. Kita harus mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya sampaikan dengan perbuatan baik itu mengasihi. Jadi dengan ucapan kita, dimulai dari ucapan kita, ucapan yang baik, ucapan yang enak, ucapan yang menghibur, ucapan yang menguatkan, ucapan yang membangkitkan, ucapan yang untuk mengajak orang bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, dan dijauhkan ucapan yang memprovokasi. Mengasihi saudara-saudara kita seiman. Kalau ada saudara kita seiman sakit, cepat-cepat kita ambil sikap mendoakan. Kalau boleh kita datang, tetapi di musim pandemi ini memang mungkin hubungan fisik harus masih banyak dibatasi. Tetapi kita mendoakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini wujud kita mengasihi kepada saudara-saudara kita seiman. Oh haleluya, cukup gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-7, yaitu ayat 7 juga, kasih akan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yaitu menuntun kita, menolong kita untuk kita ini
mengasihi semua orang. Semua orang. Kalau orang itu menjahati kita, ya kita mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita. Bagaimana kalau ada orang yang menjahati kita? Firman Tuhan mengajar kepada kita, doakan dan berkatilah dia. Wih, luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah pengajarannya Yesus kepada kita. Kita mengasihi semua orang. Sekalipun ada orang-orang yang menjahati kita, maka respon kita dengan pertolongan firman dan Roh Kudus, kita mampu mendoakan kita dan kita mampu memberikan. Haleluya. Ada 7 hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang akhirnya apabila sikap 7 itu bisa kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita, maka ayat 8 berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, menjadi bergairah, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pengenalan inilah yang akan menghadirkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada kita. Maka segala kasih kuasa Tuhan juga berlimpah atas kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan Bapa di dalam namanya, nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, memakai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Satu pengajaran yang indah yang saya temukan di situ ada muatan kasih Kristus, di mana Tuhan tidak pernah rela untuk kami sekedar percaya atau beriman saja, namun semuanya itu perlu ditambah-tambahkannya. Iman itu perlu ditambah dengan kebajikan, kebajikan ditambah pengetahuan, pengetahuan ditambah penguasaan diri ditambah ketekunan, ketekunan ditambah kesalehan, kesalehan ditambah kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada saudara-saudara perlu ditambah mengasihi semua. Kami percaya Roh-Mu menolong, memampukan kami. Dan apabila semuanya itu berlimpah-limpah atas hidup kami, haleluya, puji Tuhan, kami akan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman. Roh Kudus, terima kasih. Engkau bukan sekedar memampukan kami mendengar, namun Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, khususnya kepada Bapak Ibu dan Saudara kepala keluarga atau yang sudah disepakati, kita akan melayani sakramen perjamuan kudus yang sudah ditunjuk atau yang sudah dipersiapkan, khususnya yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri, di mana roti dan anggur akan segera kita bagikan kepada setiap, yaitu anak-anak Tuhan yang pada saat ini boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian bagi Tuhan. Semuanya sia-sia.
ketebusan Allah melalui pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus ini, baiklah kita dengar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan iman kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apakah engkau tahu? Apakah engkau percaya? Apakah engkau ingat bahwa hanya melalui tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap orang yang percaya dan menerima Dia memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh imanmu kepada Kristus yang tubuhnya disalibkan itu, engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Selanjutnya angkat cawan yang berisi anggur di dalam hadirat Tuhan, dan firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang aku kasih di dalam Kristus, apakah engkau tahu, apakah engkau percaya, apakah engkau ingat bahwa hanya oleh karena darah dan kematian Kristus di Bukit Golgota, maka di sanalah Allah menyediakan pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, engkau percaya hanya melalui darah dan kematian Kristus dosa-dosa kita diampuni? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersukacita dan kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama dengan hambanya kita sampaikan dan kita katakan syukur bagi Tuhan. Syukur Tuhan bagi kasih-Mu kepada kami. Syukur bagi Engkau untuk segala penyertaan bagi kami. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Melalui penderitaanmu, melalui pengorbananmu, melalui penyaliban tubuhmu,
darah yang tertumpah dan kematian-Mu. Kami yang menerima dan percaya kepada Engkau, kami boleh ada di dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam pembelaan Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau beri persembahan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Kami percaya setiap orang yang menabur tepat pada waktu-Mu Tuhan akan menjadi seorang penuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan, dan sesudahnya kita akan bersyafaat terkhusus untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yeah.
Allah yang perkasa, Allah pencipta langit bumi, alam semesta beserta isinya, bahwasanya di penghujung berakhirnya ibadah kami pada saat ini, kami memperoleh kesempatan untuk kami berharap dan berdoa kepada Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Bapa, di dalam nama Yesus, mari Engkau akan memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia ini menjadi bangsa dan negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan di tengah-tengah dunia yang dilanda dengan pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau memberkati, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik itu instruksi yang terkait dengan disiplin ketat, prokes, demikian juga dengan yaitu program vaksinasi. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkatinya, akan menjadi alat Tuhan untuk mengendalikan, bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, selebihnya kami berdoa untuk pemerintah yang ada, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, bersama dengan jajaran menteri, lembaga tinggi negara, kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, perangkat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semuanya Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu, menjadikan kepanjangan yaitu kasih kuasa dan hikmat-Mu, sehingga melalui yaitu pelayanannya, melalui amanah yang diembannya, sungguh membawa bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang sehat, yang terus mengalami pertumbuhan menuju ke dalam kemajuan dan kemakmuran dengan merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pertumbuhan perekonomian negeri ini dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan angkat mengalami pertumbuhan yang baik. Terima kasih. Tentu kami tidak lupa untuk Panglima TNI dan Kapolri beserta dengan institusinya masing-masing. Mari Tuhan, yaitu alat negara ini Engkau pakai menjadi kepanjangan yaitu kasih-Mu, sehingga bangsa dan negeri kami ada di dalam keadaan yaitu aman, keadaan damai dan penuh dengan ketertiban. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus ada di dalam penyertaan, berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak sehat, yang saat ini sedang sakit, ataupun yang saat ini sedang dalam pemulihan. Dalam nama Yesus kami percaya janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami berkata, oleh bilur-bilur Yesus semuanya disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya secara khusus kami percaya bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah, baik yang ada di kediamannya masing-masing dan secara khusus yang ada di kediaman Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja. Kami tahu Tuhan adalah Bapa yang baik, yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Olehnya kami percaya, Alkitab kami berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar dengan telinga, dan apa yang telah pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan baik, Tuhan memberi lebih dari apa yang kami minta.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapamu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua, yaitu berkat Tuhan, kasih, kemurahan, kuasa, kebaikan, Roh yang terus menyala-nyala atas kita, serta perlindungan Tuhan dan mujizat Tuhan, kita terima bersama. Dan yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya.